Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latara, NIM 0508953009, Prodi Ilmu Hukum Ambon. Saya ingin memberikan video simulasi praktek peradilan hukum pidana. Kali ini saya bertindak sebagai kuasa hukum dari terduga pelaku. Saya ingin membacakan nota pembelaan atau pledoi. Nota pembelaan pledoi. Nomor perkara PDM 45 garing Romawi 2 garing 2024 garing PN PDL. Yang kami hormati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung, para penuntut umum yang kami hormati, serta para hadirin yang kami hormati. Identitas yang bertanda tangan di bawah ini: nama Latara, sarjana hukum, pekerjaan advokat atau penasihat hukum, alamat Desa Pakan, Lampung. Bertindak untuk dan atas nama serta sebagai penasihat hukum klien kami. Nama lengkap Ayam. Tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001. Umur 23 tahun. Pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta. Alamat Jalan Melati nomor 45, Bandar Lampung. 1. Pendahuluan. Bahwa pada persidangan ini jaksa penuntut umum telah membacakan surat tuntutan yang pada pokoknya menuntut klien kami Ayam dengan pidana penjara seumur hidup atas dakwaan primer pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana, atau paling tidak pasal 338 KUHP, pembunuhan. Sebagai kuasa hukum, dengan penuh rasa hormat kami mengajukan nota pembelaan pledoi ini dengan maksud agar majelis hakim yang mulia dapat mempertimbangkan secara jernih fakta-fakta hukum, aspek keadilan, dan prinsip kemanusiaan dalam perkara ini. Tanggapan atas dakwaan dan tuntutan. 1. Bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. 2. Bahwa jaksa penuntut umum menilai bahwa perbuatan menusuk korban telah dipikirkan matang karena adanya emosi dan rasa iri hati klien kami. Namun hal ini tidak didukung bukti yang menunjukkan adanya tenggang waktu yang cukup antara timbulnya niat dan pelaksanaannya untuk melakukan perencanaan dalam suasana tenang. 3. Bahwa dalam doktrin hukum pidana, unsur met volverdeten dengan rencana terlebih dahulu memerlukan pembuktian adanya masa berpikir yang tenang sebelum perbuatan dilaksanakan, yang tidak terbukti dalam fakta persidangan. 4. Bahwa membawa benda tajam, dalam hal ini pisau, tidak otomatis bermakna sebagai perencanaan pembunuhan. Dengan demikian, unsur pasal 340 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Pada perbuatan klien kami lebih tepat dikualifikasikan dalam pasal 338 KUHP atau pembunuhan biasa. 1. Klien kami memang terbukti menusuk korban hingga meninggal dunia. 2. Namun perbuatan tersebut terjadi secara spontan akibat pribadi, emosi, iri hati, kesulitan ekonomi, tanpa rencana yang terstruktur. 3. Oleh karena itu, perbuatan klien kami lebih tepat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 338 KUHP, bukan pasal 340 KUHP. 4. Kedudukan barang-barang yang diambil. 5. Jaksa penuntut umum juga menyebut adanya pengambilan laptop, dompet, dan ponsel, akan tetapi tidak pernah didakwakan secara tegas sebagai tindak pidana pencurian atau pasal 365 KUHP. 6. Hal ini menunjukkan bahwa barang-barang tersebut tidak relevan untuk memperberat perbuatan, melainkan hanya merupakan tindakan pasca kejadian. Hal-hal yang mengurangi tanggung jawab pidana, bahwa klien kami masih berstatus sebagai mahasiswa dan masih muda, yaitu 23 tahun, sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri. 2. Bahwa klien kami bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar dalam persidangan. 3. Bahwa klien kami melakukan perbuatan dipicu tekanan psikologis dan kesulitan ekonomi yang dialami, meskipun hal tersebut tidak membenarkan perbuatannya. 4. Bahwa klien kami belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya secara mendalam. Permohonan atau petitum.
Satu, berdasarkan seluruh uraian tersebut, kami selaku penasihat hukum klien kami memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan klien kami yakni Ayam tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pasal 30 KUHP. 3. Menyatakan klien kami hanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana pasal 338 KUHP. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. 4. Menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya terhadap klien kami dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan klien kami. 5. Misalnya pidana penjara 10 tahun atau sekurang-kurangnya tidak lebih berat dari 15 tahun sebagaimana ancaman pasal 38 KUHP. 6. Menetapkan agar klien kami tetap dalam tahanan. Demikian nota pembelaan atau pledoi ini kami ajukan dengan penuh harapan agar majelis hakim yang mulia berkenan mempertimbangkan secara arif dan bijaksana serta menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum yang berlandaskan keadilan dan kemanusiaan. Atas perhatian majelis hakim yang mulia, kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung, 10 April 2024. Hormat kami, penasihat hukum klien kami, Latara. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.